Oke, kembali lagi. Jadi gini, kita akan menyelesaikan kasus yang ketiga untuk proses yang ketiga. Untuk soalnya masih sama, ada di modul, kita baca dulu. Ada sebuah perusahaan logistik yang bergerak di bidang pengiriman paket, dan perusahaan tersebut ingin menerapkan semua metode pengiriman sesuai dengan keinginan pelanggannya. Dengan demikian, pelanggannya akan menentukan metode pengiriman yang diinginkan, yaitu ongkir progresif, regresif, dan volumemetrik. Buatlah program dalam bahasa C atau C++ dalam menyelesaikan kasus tersebut. Oke, kita ke compiler. Jadi untuk yang kasus ketiga ini, sebelumnya saya sudah menuliskan dulu menuliskan dulu skripnya karena itu panjang banget. Jadi ya udah tulis duluan aja. Karena kalau di video kan pasti akan terasa bete. Jadi saya langsung aja skripnya udah ada gitu. Oke. Jadi ini merupakan header seperti yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Untuk IOStream yang sebelumnya belum dipakai, IOStream sama dengan stdio, yaitu masih sama dengan header yang memanggil data dan menjalankan fungsi-fungsi yang terdapat di library filenya. Namun jika stdio menggunakan scanf dan printf, sedangkan IOStream menggunakan code dan cin sebagai input dan outputnya. Dan ini main seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu titik awal program untuk dimulainya eksekusi. Ini merupakan pembuka yang ini inpilih. Kenapa ada inpilih? Karena ini script yang ketiga itu menggunakan switch case. Ya, kita menggunakan switch case di sini. Dimana switch case itu adalah untuk membuat penyeleksian kondisi atau percabangan dalam program. Jadi ya, switch case itu kita bisa milih. Nah, di sini kan udah ada. Ini printf semua ini untuk keluarannya nanti. Nah, yang dimaksud switch case itu, jadi kita milih antara yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga gitu. Percabangannya seperti itu. Nah, ini tulis nanti printf untuk outputnya. Nah, sekarang kita masuk ke case. Switch pilih. Case yang pertama, long in ongkir. Kenapa pakai in? Karena integer itu kan tipe data jenis bilangan bulat. Jika memakai long berarti jumlahnya banyak gitu. Nah, long in ongkir 5.000, jumlah bisa terserah, kalian bisa menuliskan jumlah atau JML atau J yang kalian sukai saja, tapi yang jelas harus ke bawahnya juga harus sama. Nah, kita masukkan long in kilo titik i code. Nah, ini code sama dengan printf jika di stdio. Ini untuk progresif. Nah, di sini ada for nih. For. Di sini ada for. For. Di mana fungsi for? Jadi for itu merupakan yang ini ya, for. For itu merupakan struktur pengulangan atau looping yang digunakan untuk menuliskan jenis pengulangan yang banyaknya kita sudah diketahui pasti gitu. Nah, for di sini ada i 0. Maksud i 0 di sini adalah i yaitu yang dimulainya dari 0. Lalu i lebih kecil dari 38, maksudnya jika 38 ia bisa dikerjakan, jika lebih dari 38 dia hanya akan ditambah 1. Nah, untuk code di sini, nah ini sama dengannya, jadi nanti pas di running sama dengan yang ini tuh bisa jadi tampilan gitu. Untuk yang selanjutnya code, masukkan berat barang. Ini ada backslash n di sini
ini yang berfungsi untuk garis baru. Oke, chin kilo, if kilo. Nah, if kilo maksudnya if kilo jika barang kurang dari 5, maka ini rumusnya, jika kurang dari 5 maka rumusnya ini jumlah sama dengan ongkir dikali kilo, atau jika if lebih dari 5 maka kita memakai rumus yang ini, jumlah sama dengan ongkir dikali kilo dikali 2. Nah, setelah itu untuk case yang pertama akan keluarannya ini, untuk nanti keluaran yang ditampilkan. Break, di sini ada break itu maksudnya keluar dari pernyataan yang case 1 ini. Jadi break keluar dari pernyataan yang case 1. Selanjutnya untuk yang case 2 masih sama, hanya case 2 kan itu regresif ya. Jadi kita memakai sama long ongkir, sudah dijelaskan di atas. Di sini maksudnya regresifnya 2000, harga kedua dan jumlah in kilo i masih sama. Di sini code. Nah, ini hanya untuk tampilan keluaran nanti di running ya. Terus yang ini masih sama nih, for i ini masih sama, sudah dijelaskan pada yang sebelumnya di atas. Di sini sudah dijelaskan. Oke, masih sama penjelasannya. Ini masukkan berat barang. Nah, ini juga masih ada backslash n, itu hanya untuk tampilan nanti garis baru chin kilo. Nah, di sini masih ada rumus lagi, hampir sama sih. Jadi apabila kurang dari 5 maka harganya sama dengan 25.000. Jika lebih dari 5 maka rumusnya harga 2 jumlah sama dengan kilonya dikurangi 5, lalu harga 2 sama dengan ongkir ditambah jumlah dikali reg. Oke. Setelah itu sudah ini break lagi itu jadi break itu untuk keluar dari mana, dari pernyataannya ini ya. Tadi kan case 1 sudah selesai, berarti break sudah masuk ke case 2. Case 2 selesai, break lagi, kita masuk ke case 3. Untuk case 3 kan ini case 3 itu untuk program ongkos kirim barang volume. Nah, barang volume itu sama seperti video-video sebelumnya kan ya, jadi yang bervolume gitu. Nah, kita tetap masukkan lagi float, panjang, lebar, tinggi, berat, dan harganya. Nah, masih sama seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya, silahkan simak kembali. Oke, ini sama, ini rumusnya. B, berat sama dengan berat dikali 6.000, harga sama dengan panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000 dikali beratnya. Nah, ini untuk keluarannya nanti, jadi biaya ongkirnya berapa. Ini masih ada lagi rumus yang ini seperti tadi, yang bagaimana fungsinya itu adalah untuk menghilangkan angka di belakang koma. Dan ini masih ada break lagi nih. Break di sini tetap sama artinya, yaitu keluar dari pernyataan si case 3 ini. Nah, di sini ada default nih. Default itu jadi default itu menurut yang saya pelajari itu default itu kan ini case-nya ada 3 nih. Jadi default itu bekerjanya apabila kita memasukkan case atau pilihan yang tidak ada di dalam pilihan gitu. Nah, jadi default ketika kita memilih 4 nanti di hasil running, maka yang keluar default yang Anda masukkan salah, karena pada sebelumnya tidak ada pilihan untuk nomor 4. Nah, di sini ada goto tampil nih. Apa ya goto tampil? Goto tampil itu sengaja saya buat goto tampil itu agar nanti di pas runningnya itu saya bisa memilih untuk beberapa kali gitu. Nah, goto tampil itu maksudnya kembali ke tampil yang ini. Nah, jadi yang ini itu keluar kembali gitu, nanti pas sudah di yang terakhir itu goto tampil keluar lagi yang ini. Oke, sudah. Kita compile, semoga tidak ada warning dan error. Oke, warning 0, error 0, sehingga bisa langsung di running. Oke, kita running.
program ongkos kirim. Masukkan pilihan Anda. Nah, switch case itu berfungsi di sini. Jadi kita switch case memilih antara yang 1, 2, atau 3. Masukkan pilihan Anda, kita pilih 1. Nah, masukkan berat barang 20. Nah, biaya pengirimannya yaitu 200.000. Nah, yang tadi Goto tampil itu maksudnya begini, jadi si program ongkos kirim yang ini, nah, dikeluarkan kembali gitu, ditampilkan kembali. Nah, begini gitu. Jika tidak memakai Goto tampil, maka akan sampai sini saja. Oke, yang kedua, masukkan pilihan Anda, kita pilih 2. Nah, masukkan berat barang berapa ya? 20 lagi deh. 20. Nah, 55.000. Berbeda karena yang pertama itu progresif dan yang kedua regresif. Nah, untuk yang ketiga, yang ketiga itu ongkos kirim, kita pilih yang volume 3. Nah, ini ditanyanya beda karena ini program yang volume. Masukkan panjang barang kita berapa ya? 50. Lebar barang 20. Tinggi barang 30. Berat barang 10. Satu aja deh. Ya. Nah, biaya ongkirnya yaitu 30.000. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah selesai. Oke, terima kasih. Ini adalah tugas-tugas saya dari pos-tes 1, 2, sampai 3. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau tidak mengenakan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.